Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa baik ya kan? Hari ini kakak akan ditemani oleh dua orang teman. Satu si Kevin yang akan bermain musik, dan satu lagi si Kuteng, dia akan membantu bernyanyi bersama kakak. Coba kita panggil si Kuteng ya. Kuteng. Loh, belum muncul adik-adik. Coba kita panggil sekali lagi ya. Kuteng. Halo Kania. Hai Kuteng, apa kabar? Baik. Kuteng, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke Kania. Oke, Kuteng coba sapa teman-teman yang lagi ada di rumah. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan adik-adik? Pasti luar biasa. Oke, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Anak-anak Milik Kristus. Mana? Musiknya mana? Coba kita tengok ke situ, ayo Kuteng. Loh, si Kevin lagi tidur. Wah, Gimana ini? Kevin Kevin. bangun. Kevin bangun. Ya ampun Kevin, kamu kenapa tidur? Gimana ini Kak Astaga. Yolan? Ya udah tenang aja Kak Nia, aku akan dampingi Kevin buat main musik hari ini. Oke, kita angkat lagu pujian kita, Anak-anak Milik Kristus. Adik-adik semua bangkit berdiri ya, ikuti gerakan yang kakak buat. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Kristus, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Kristus, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut perintah-Nya. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Kristus, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Kristus, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut perintah-Nya. Kuteng, kamu mau kan mendengar perintah Tuhan? Mau? Mau kan dengan tulus hati kan Kuteng? Mau dong Kak. Oke, kita masih bernyanyi untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Sebagai Anak Tuhan, lewati tantangan zaman. Semua masih berdiri ya. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman. Ombak dan gelombang menghempas menerjang perahuku, tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pembimbingku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Sekali lagi, aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai anak
masih semangat Kak Yolan? Masih, adik-adik yang di rumah masih semangat? Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini ya. Aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang mengempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nahkodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pembimbingku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Oke, Kuteng, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita duduk yang manis. Oke, Kak. Jangan ada lagi yang ribut di rumah ya adik-adik. Oke, Kuteng juga jangan ribut ya. Siap, Kak. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat lagu pujian kita. Hanya ada satu Tuhan. Semua dengan sikap berdoa yang baik. Kita mengarah kepada Tuhan, kita menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihiku, mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Shalom adik-adik kakak yang ada di rumah. Shalom, Kak. Kakak ada teman. Siapa tadi namanya? Apa? Kuteng? Iya benar, namanya Kuteng. Halo Kuteng. Hari ini Kuteng yang temanin kakak ya. Oke. Kakak hari ini mau cerita firman Tuhan. Sudah siap mendengar firman? Sudah dong, Kak. Oke. Nah, sebelum kita dengar firman, kakak mau adik-adik duduk dulu dengan manis semuanya. Coba kakak lihat. Wah, sudah duduk manis semuanya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu ya adik-adik supaya kita dengar firman. Oke, kita berdoa. Kuteng, berdoa ya. Gak boleh ngintip loh. Adik-adik di rumah juga ya. Iya, Kak. Oke, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan, berkati setiap kami, biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk boleh duduk dengan manis, dengar-dengaran akan firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Allah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Oke, hari ini kakak yang bawa firman ya adik-adik. Minggu lalu siapa? Siapa? Tante Paulus? Bukan. Hah? Siapa? Kak Mega? Iya benar, Kak Mega. Nah, oke, nanti kakak mau bahas dong minggu lalu firmannya apa. Oke? Nah, sekarang kakak mau tanya dulu. Kuteng. Ya Kak. Kamu tahu nggak Yesus itu disalib karena apa? Karena dosa-dosa saya ya Kak ya. Adik-adik di rumah tahu nggak Yesus itu disalib karena apa? Apa tadi Kuteng? Iya benar, untuk menebus dosa. Iya benar Kuteng. Adik-adik di rumah juga hebat jawabnya, benar. Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sebelum itu kakak mau tanya lagi. Waktu Yesus disalib, kira-kira gimana ya perasaan murid-muridnya Kuteng? Mereka sedih, marah, atau mereka senang? Menurut Kuteng gimana perasaan? Pastinya sedih lah Kak. Iya ya, Tinggalin Tuhan iya Yesus. benar. Waktu Yesus disalib, murid-muridnya sedih melihat dia disalibkan. Tapi Kuteng, kita nggak boleh sedih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh sedih Kuteng. Kenapa Kak? Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena Yesus berjanji pada hari yang ketiga dia akan bangkit dan hidup kembali. Kamu percaya nggak Yesus akan bangkit kembali? Percaya Kak, percaya. Oke, kalau gitu kakak mau mulai firman. Nah, sebelum kakak mulai firman, pada ingat nggak minggu lalu Kak Mega bercerita tentang apa ya? Hayo, adik-adik di rumah ingat nggak? Kuteng, Saya ingat Kak, saya ingat. kok Kuteng bisa ingat? Kan Kuteng nggak sekolah minggu. Saya lihat di YouTube Kak. Oh iya, Kuteng nonton YouTube GNI Shalom. Iya dong. Kuteng udah like belum? Udah Kak, saya sudah like, terus subscribe lagi, terus saya share lagi. Wah, Kuteng hebat. Terima kasih ya Kuteng. Sama-sama. Nah, minggu lalu Kak Mega bercerita bahwasannya setelah Yesus bangkit pada hari yang pertama, Yesus menampakkan diri pertama kali kepada siapa nih Kuteng? Kepada Maria Magdalena. Oh iya. Nah, setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia pergi, lalu dia menampakkan diri kepada 11 murid Yesus. Kamu tahu nggak ini siapa? Siapa aja? Ya, ini 11 murid Yesus. Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya, dan pada waktu itu mereka sedang makan. Jadi lapar Kak. Nah, kepada 11 muridnya Yesus menunjukkan dirinya, dan setelah penderitaannya selesai, dia menceritakan bahwa banyak tanda yang Yesus buktikan bahwa dia hidup. Nah, semasa itu selama 40 hari lamanya Kuteng, Iya Kak. Yesus berulang-ulang menampakkan diri, dan dia berbicara kepada murid-muridnya bagaimana kerajaan Allah. Wah, Hebat bagus kan nggak, Tuhan Kak? Yesus? Kerajaan Allah itu kayak mana sih Kak? Wah, kerajaan Allah itu seperti ini yang kita saat ini sedang berdiri. Ini adalah kerajaan Allah. Nanti adik-adik di rumah kalau selesai virus datang lagi ya ke kerajaan Allah, yaitu gereja. Oke? Nah, setelah Yesus berkata kepada mereka, Yesus punya perkataan kepada murid-muridnya. Yesus bilang bahwasanya kalian harus tetap tinggal di sini. Kita harus tetap tinggal di Yerusalem ini. Kira-kira kamu tahu nggak untuk apa mereka disuruh tinggal? Enggak tahu Kak. Mereka disuruh tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Allah.
Nah, setelah itu Yesus pergi Kuteng. Dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebuah bukit yang sangat indah. Pernah nggak ke bukit yang indah? Belum pernah. Tahu nggak namanya apa? Nggak tahu. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke bukit Galilea. Apa Kuteng? Galilea. Coba kuat kasih tahu teman-teman yang ada di rumah. Bukit apa? Galilea. Iya, Bukit Galilea ya adik-adik. Nah, setelah Yesus di sana, Yesus mendekat dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Nih, kepada murid-muridnya. Lalu setelah itu Yesus mengangkat tangannya dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku menyertai dan memberkati murid-muridku." Nah, sekarang tiba waktunya untuk Yesus naik ke sorga. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Para murid, sewaktu Yesus naik ke surga, mereka masih menatap ke langit. Mereka memperhatikan bahwa mereka mau memastikan Yesus benar naik ke surga atau enggak. Nah, mereka terus melihat Yesus naik ke surga. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi murid-murid masih memperhatikan ke langit adik-adik. Sekarang tiba waktunya untuk Yesus naik ke surga. Nah, para murid waktu itu memperhatikan, mereka memastikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Kuteng juga ya, Kuteng memperhatikan firman kan? Iya Kak. Nah, setelah Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi adik-adik, murid-murid masih memperhatikan ke langit. Nah, tiba-tiba sewaktu murid-murid masih memperhatikan ke langit, muncullah dua orang berpakaian warna putih. Lihat Dangol, kamu tahu nggak siapa yang berpakaian putih itu? Siapa itu Kak? Aku nggak tahu. Coba lihat, dia berpakaian putih, dia bersih. Siapa adik-adik di rumah? Hah? Adik-adik tahu? Iya benar, malaikat. Tiba-tiba muncul malaikat dan mereka berkata kepada murid-murid. Mereka mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika kamu melihat dia naik ke sorga." Wah, mendengar perkataan malaikat itu, murid-murid sangat bersuka cita karena mereka percaya bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Kuteng, kamu percaya nggak bahwa Yesus akan datang kembali? Percaya dong Kak. Oke, adik-adik di rumah percaya kan? Percaya. Oke, pasti kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Nah, berarti tugas kita sekarang adalah apa adik-adik? Ya, menceritakan firman Tuhan. Karena sebelum Yesus pergi, dia kan sudah mengatakan bahwa ceritakanlah firman Tuhan kepada semua orang. Kuteng juga ya, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan mereka juga percaya sama Tuhan Yesus. Wah, hebat ya Kak. Nah, sekarang Kuteng sudah percaya belum sama Tuhan Yesus? Percaya dong Kak. Percaya kan bahwa Yesus akan datang kembali? Percaya. Adik-adik di rumah percaya? Ya, oke, adik-adik di rumah juga percaya Kuteng. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan.
Coba kakak mau adik-adik mana Alkitabnya? Nah, kakak sudah buka Alkitab. Sekarang buka Alkitabnya. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8b. Ayo Kuteng, nanti ikuti kakak ya. Oke, Kita baca bersama-sama. Nah, ayat hafalannya apa tadi? Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Coba Kuteng. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku. Sekarang Kuteng. Kamu akan menjadi saksiku. Oke Kuteng, sekarang kita ajak adik-adik yang di rumah ya. Mereka udah pada bisa belum ya? Ayo Kak. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku. Kira-kira udah bisa belum ya? Kita ulang yuk sekali lagi. Boleh Kak, boleh. Oke, kita ulang sekali lagi. Sama-sama ya, suaranya yang kenceng. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku. Oke, nanti minta mama sama papanya ya bantu untuk ulangi. Nanti ditayangin kalau bisa, oke? Nah, sekarang firmannya sudah selesai. Adik-adik yang di rumah boleh tutup Alkitabnya. Kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa ya. Kuteng, kamu berdoa, gak boleh ngintip ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Allah hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah.